adalah mendukung stabilitas sistem keuangan. Kami bersama-sama dengan OJK, bersama-sama dengan LPS menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam rangka adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu adalah mandat dari Undang-Undang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Implementasi daripada mandat tersebut, kita melihat bahwa KPW Kediri di bawah Pak Rofik memiliki 13 kabupaten kota. Ini cukup banyak Bu untuk ukuran KPW kota ya, kota atau kabupaten. 13 kota itu mungkin saya rekor di Indonesia ini. Jadi kalau mau muter Pak Rofik itu mestinya nggak kelar-kelar ini, harus ketemu sama bupati ini, wali kota ini. Catatan prestasi yang saya lihat adalah inflasi di wilayah kerja KPW Kediri ini sangat baik, 2,5 plus minus 1%. Dan ini saya juga melihat kemarin hampir ketika ketemu sama bupati, wali kota itu selalu bilang bahwa setiap Senin itu diabsen oleh Pak Mendagri. Betul ya Bu ya? Oleh Pak Tito bahwa yang angka inflasinya tinggi itu pasti nanti akan di-capture dan dipanggil ke Jakarta. Nah ini sinergi yang sangat bagus antara Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, TPID dalam rangka untuk mengawal inflasi. Kita masih ingat dulu Jawa Timur itu inflasinya sekitar 6% atau 5% tahun 2022. Kediri saya pikir juga sekitar itu 5% dan sekarang sudah diturunkan di angka 2,5% plus minus 1%. Dan alhamdulillah tahun ini pun di wilayah kerja KPW Kediri ini satu-satunya yang mendapatkan juara di Rakornas TPID di Jakarta kemarin adalah wilayah Kediri, yaitu Kota Madiun. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau Kota Kediri itu seingat saya sudah sering Bu dapat itu award mengenai TPID itu sekitar tahun-tahun 2018, 19 itu sering Kota Kediri itu mendapatkan award daripada TPID ini. Tetapi sebenarnya itu adalah sebagai apresiasi yang jauh lebih penting daripada pengendalian inflasi ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kita tidak menginginkan inflasi tinggi yang mengakibatkan akhirnya masyarakat menjadi sengsara. Jadi ini yang tujuan akhir daripada upaya pengendalian inflasi. Kemudian saya melihat juga dari sisi digitalisasi, ini 13 kabupaten kota di wilayah KPW Kediri ini semuanya sudah digital Bu. Kemarin sempat ada satu daerah yang masih dalam kategori maju, tetapi alhamdulillah sekarang sudah digital. Ini adalah data-data, ini adalah se-Jawa Timur Bu, 38 kabupaten kota, mungkin terlalu kecil ya, semuanya adalah sudah digital. Nah persoalannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan supaya seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ini akan tetap digital, karena nanti akan dinilai setiap semester. Sehingga Pak PJ Gubernur bersama-sama kami meluncurkan 5M, komitmen dalam rangka untuk menjaga supaya digitalisasi tidak turun. Karena ini memang dipantau juga secara nasional, mempertahankan digitalisasi itu tidak mudah. Dan catatan kami, Pak Rofik, saya juga mencatat bahwa 2 kabupaten kota di wilayah KPW Kediri itu nilainya 100%, yaitu Kabupaten Ngawi sama Kabupaten Blitar. Tepuk tangan untuk Kabupaten Ngawi dan Blitar. Ini memang nggak bisa dibohongin, ini memang datanya memang seperti itu. Kediri bagaimana? Kediri masih perlu berjuang sedikit Bu, karena angkanya masih di 95,8 kalau tidak salah.
karena memang masih ada transaksi-transaksi pemerintah yang perlu didorong supaya digital. Insya Allah dengan digitalisasi itu yang jelas satu, pendapatan asli daerah akan meningkat, kemudian yang kedua transparansi dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang tujuan daripada digitalisasi, termasuk Bu adalah bagaimana mendorong kartu kredit Indonesia yang dulu juga dari Kemendagri sebenarnya KKPD, tapi sekarang diganti namanya menjadi KKI, Kartu Kredit Indonesia. Ini kalau bisa diimplementasikan luar biasa Bu, luar biasa. Kawan-kawan dari ASN kemanapun tidak perlu bawa uang, cukup dengan kartu itu bisa menyelesaikan untuk biaya penginapan, hotel dan lain-lain. Ini juga akan mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi. Jadi poin saya adalah dari sisi tugas Bank Sentral tadi, baik dari sisi inflasi, digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan di wilayah KPB Kediri dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada satu catatan mengenai pertumbuhan ekonomi ya, Mbak Nanis pasti tahu ya, pertumbuhan ekonomi di sini yang perlu didalamin lagi supaya bisa seperti kabupaten kota yang lain yang tumbuhnya 4%, 5% gitu ya. Jadi ini yang menjadi PR supaya bisa kita perbaiki. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengenai karya kreatif Mataram yang kita selenggarakan ini. Bapak Ibu sekalian, KKM ini merupakan Road to Facial dan Road to KKI Karya Kreatif Indonesia dan FEKDI. Itu yang ada logonya itu adalah Karya Kreatif Indonesia dan FEKDI. Ini yang sebenarnya merupakan flagship program nasional, kemudian diturunkan ke daerah dengan berbagai kegiatan ini. Nah, tujuannya adalah untuk Karya Kreatif Indonesia itu tentunya adalah bagaimana kita Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder lain bisa mendorong pemberdayaan UMKM. Bank Indonesia dalam konteks pemberdayaan UMKM adalah mengarahkan kepada 3 pilar, korporatasi, kapasitas, dan akses pembiayaan. Mohon untuk dipahami bahwa Bank Indonesia tidak bisa memberikan kredit, tidak bisa memberikan pembiayaan. Kita akan lebih banyak memberikan fasilitasi, akses pembiayaan kepada UMKM. Salah satunya adalah bantuan teknis seperti kegiatan-kegiatan ini. Mengikut sertakan UMKM dalam pameran-pameran, baik domestik maupun luar negeri. Di kegiatan ini juga nanti akan ada business matching, mempertemukan antara UMKM dengan agregator, dengan buyer potensial, dan juga akan ada capacity building. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka untuk mendorong UMKM. Digitalisasi juga akan dilaksanakan besok di salah satu mal di Kediri. Ini akan diisi dalam rangka untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi, termasuk juga perlindungan konsumen. Saya melihat bahwa kegiatan ini sangat baik dan tentunya bisa terselenggara berkat kerjasama yang apik antara Bank Indonesia, perbankan, OJK, dan stakeholder lainnya. Terakhir dari kami, yang ketiga adalah harapan kami mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Saya memang berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini juga muncul komitmen dari semua pemangku kepentingan. Tadi saya sangat gembira ketika Ibu PJ Wali Kota ngabseni satu-satu Bu, ini kan sebagai bentuk komitmen sebenarnya. Komitmen kepedulian dari semua pimpinan daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang sangat strategis bagi kemajuan bangsa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu PJ Wali Kota yang mengharapkan kita semua komitmen. Kemudian yang kedua adalah tentunya pentingnya inovasi, bahwa
apapun yang kita lakukan ini kita sudah harus mulai aware, mulai menyesuaikan dengan tuntutan digitalisasi. Sehingga inovasi-inovasi harus kita bangun dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran dan bisa akuntabilitas. Dan terakhir tentunya kegiatan-kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan kalau kita punya sinergitas. The power of we harus benar-benar kita munculkan, dan saya lihat Forkopimda lengkap ini membuktikan adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu kita tepuk tangan untuk Forkopimda Kota Kediri yang sangat luar biasa mendukung penuh seluruh kegiatan ini seluruh di Kota Kediri. Demikian 3 hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi perekonomian khususnya di Kota Kediri dan tentunya membawa perekonomian yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Terakhir sebuah pantun penutup dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang ikhlas saya doakan nanti rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keliling taman Sekartaji sambil bersepeda, minum wedang angsle untuk melepas dahaga. Karya kreatif Mataraman dampaknya nyata, inovasi cemerlang yang manfaatnya melimpah. Demikian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.